Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa syukru lahu ala ma awla min ni'amin sabighatin wa asdar. Ahmaduhu hamdan yaliqu bi jalali wajhihi al-karim wa 'azimi sultanihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه ونستغفر بها نقمه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Tiada Tuhan selain Allah yang maha gagah, yang maha perkasa dan berkuasa, dan yang pasti Allah Azza wa Jalla sedang menyaksikan serta memperhatikan pertemuan kita di siang hari ini. Semoga siapapun yang ditakdirkan oleh Allah hadir saat ini, sebanyak apapun dosa-dosanya dihapus habis, sekotor apapun aib-aibnya dikikis habis, dan semoga siapapun yang hadir saat ini dikaruniai sisa usaha yang indah, sisa usaha yang berkah, serta sisa usaha yang bermanfaat untuk agama Islam dan bangsa ini insyaallah. Syukur kita kepada Allah. Mari sama-sama kita perbaharui di siang hari ini, di saat Allah senantiasa memperbaharui nikmatnya kepada kita, di saat Allah memperhatikan kita melebihi perhatian yang kita berikan kepadanya, dan di saat Allah memberikan nikmat silih berganti tanpa kita sadari. Karenanya kalau kita jujur dengan karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, dengan kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita, dengan perhatian dan cinta yang Allah berikan kepada kita, harus kita akui betapa karunia, perhatian, cinta, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak yang tidak kita sadari daripada yang kita sadari. Lebih banyak yang tidak kita ketahui daripada yang kita ketahui. Dan semua itu Allah Azza wa Jalla berikan sebagai tanda cinta Allah kepada kita. Dan tidak ada yang lebih besar cinta, kasih sayang, perhatian yang kita rasakan selain daripada Allah. Bahkan jika dibandingkan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita sekalipun, dari pasangan hidup kita, dari orang tua kita, dari anak-anak kita, dari saudara-saudara kita, dari karib kerabat kita, rekan dan rekanita kita, tidak ada yang mampu mengalahkan perhatian yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah memperhatikan kita 24 jam dalam sehari semalam. Di saat kita tidur, tetap Allah sempurnakan rezekinya kepada kita. Didetakkan jantung, paru-paru berfungsi, darah bergerak ke seluruh anggota tubuh. Allah cukupkan kebaikan kepada kita, dilindunginya kita. Lihat, adakah selain daripada Allah yang memperhatikan kita, yang memberikan kita karunia kasih sayang selain daripada Allah? Karenanya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hal ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, udhkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardh. La ilaha illahu fa anna tufakun. Allah mengingatkan kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Hal, apakah? Min khaliqin, adakah ilah yang menciptakan ghairullah selain daripada Allah, yarzuqukum, yang memberikan kalian rizki, yang memberikan kalian karunia, yang memberikan kalian perhatian selain daripada Allah? Allah berikan kemudian kita rizki dari langit maupun dari bumi. Adakah? Pernyataan ini sesungguhnya tidak membutuhkan jawaban, namun Allah tegaskan di dalam Al-Quran, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang memberikan kita rizki, perhatian, kasih sayang begitu besar dalam hidup ini selain daripada Allah.
Fa'anna tu'fakun, maka apalagi yang kalian dustakan kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ketika seorang hamba menyadari bahwa hanya Allah yang besar cinta dan kasih sayangnya kepadanya, maka fokus kehidupan seorang hamba itu hanya satu, yaitu berusaha untuk meraih dan menggapai cinta Allah. Karenanya di siang hari ini terasa begitu nikmat ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup sebagai seorang hamba yang beriman, sebagai hamba yang diberikan nikmat Islam, sebagai hamba yang diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan. Kenapa? Karena Allah menginginkan agar kita terus bertobat kepadanya. Allah menginginkan agar kita kembali kepadanya. Allah menginginkan agar kita terus memperbaiki diri kita, dan Allah menginginkan agar kita terus memperbanyak amal soleh dalam kehidupan kita. Karena ini akan menjadi modal pertemuan untuk mendapatkan rahmat yang paling besar, bahkan lebih besar daripada ketika seorang hamba telah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ketika para hambanya telah Allah masukkan ke dalam surga, Allah kemudian berfirman di hadapan mereka untuk diberikan lagi nikmat yang lebih agung daripada itu. Maka para penghuni surga mengatakan, nikmat mana lagi ya Allah yang lebih agung dibandingkan dengan surga yang telah Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk masuk. Kenikmatan di saat kalian akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua hanya bisa kita peroleh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun rahmat Allah akan kita undang dengan amalan-amalan terbaik kita selama di dunia ini. Karenanya pertemuan kita di siang hari ini membahas satu amalan yang akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berawal dari sebuah kisah di mana dulu di kota Madinah Munawwarah tersebar satu berita, isu, gosip tepatnya. Dan gosip ini menimpa Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digosipkan berselingkuh dengan seorang sahabat yang bernama Sufwan. Karena satu peristiwa dan kejadian, sekelompok orang-orang munafik sengaja menjadikan kejadian ini sebagai momentum bagi mereka untuk mencemarkan nama baik Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Adalah Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan ayah dari Bunda Aisyah, sahabat terbaik Nabi yang sekaligus mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ini memiliki banyak keistimewaan dalam dirinya, bahkan dia termasuk satu dari 10 orang yang dijamin oleh Rasul masuk surga. Di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq ini, ia adalah orang yang sangat dermawan. Pernah suatu ketika Rasul saat itu sedang menyiapkan satu pasukan untuk berangkat ke medan laga Tabuk. Kondisi sedang tercekik, namun Rasul mengajak kaum muslimin untuk beriman. Maka datanglah para sahabat Nabi Muhammad dengan infak terbaiknya, tanpa terkecuali saat itu Umar membawa harta yang sangat banyak, dan dia merasa percaya diri bahwa ia kali ini akan mengalahkan Abu Bakar dalam berinfak. Sampai di hadapan Nabi, dia ditanya oleh Rasul, "Ya Umar, ma abqaita li ahli?" Wahai Umar, apa yang kau tinggalkan, apa yang kau sisakan untuk keluarga? Maka dengan bangganya Umar mengatakan, nisfah, setengahnya wahai Rasul. Artinya separuh hartanya diinfakkan di dalam Allah. Maka setelah itu datanglah Abu Bakar dengan harta terbaiknya, yang barangkali secara nominal jauh di bawah Umar, tapi ketika di hadapan Nabi dia ditanya oleh Rasul, "Ya Abu Bakar, ma abqaita li ahli?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, Allah dan Rasulnya semua hartanya diinfakkan. Karenanya sejak saat itu Umar mengatakan, mulai hari ini saya tidak akan mampu mengalahkan Abu Bakar dalam beramal. Di antara bentuk keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq, ia seringkali memberikan subsidi, bantuan kepada para sahabat yang kondisi ekonominya di bawah garis kemiskinan. Termasuk di antaranya adalah seorang sahabat Rasul yang bernama Mistah bin Athadah. Sayangnya, Mistah bin Athadah ini orang yang kerap kali dibantu oleh Abu Bakar. Termasuk dari sekian banyak orang yang menceritakan tentang Aisyah. Karenanya berita ini sampai ke telinga Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika Abu Bakar mendengar berita ini bahwa Mistah bin Athadah termasuk orang yang menceritakan aib anaknya yang sesungguhnya belum jelas pangkal ujung. Sebagai seorang ayah dan manusia biasa, wajar jika Abu Bakar marah pada saat itu kepada Mistah. Barangkali kalau kita dalam
Abu Bakar ada orang yang kita bantu, kita tolong, tapi justru dia menceritakan aib keluarga kita kemana-mana, mungkin kita akan marah. Nah, Abu Bakar saat itu menahan subsidi yang seharusnya kemudian diberikan, ditahan oleh Allah. Tidak diberikan sebagai bentuk kemarahannya kepada Misbah bin Adad. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan lama berita ini beredar di sentro kota Madinah Munawwarah. Dan Rasul sedang menunggu keterangan dari Allah hingga kemudian turun beberapa ayat di dalam Al-Quran. Terdapat di dalam surat An-Nur, Allah mengabarkan bahwa Bunda Aisyah radhiyallahu anha bersih dari berita itu. Bahwa berita itu hanyalah hadithul ifki, kabar bohong, dusta, tidak benar adanya. Dan ini juga sekaligus menguatkan tentang keutamaan Aisyah. Ia menjadi sebab turunnya ayat di dalam Al-Quran. Dan ayat yang menerangkan tentangnya adalah ayat pembelaan dari Allah Azza wa Jalla. Ketika nama Bunda Aisyah telah bersih dari fitnah itu, ternyata Abu Bakar belum sepenuhnya bisa memaafkan kesalahan Islam. Subsidi masih ditahan. Hingga kemudian Allah turunkan satu ayat di dalam surat An-Nur, di ayat yang ke-22, yang menjadi rentetan dan silsilah ayat yang mengisahkan tentang Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa kata Allah? "Waliya'fu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Berikanlah maaf dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian menginginkan ampunan Allah? Kaum muslimin dan muslimat, perhatikan bagaimana para sahabat Nabi Muhammad berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Mereka menjadikan Al-Quran bukan hanya sebagai penghias yang menghiasi dinding-dinding rumah mereka. Mereka tidak menjadikan Al-Quran hanya sekedar mengisi rak-rak rumah mereka, tidak. Tapi para sahabat Rasul benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai huda, petunjuk yang mereka ikuti dalam kehidupan mereka. Ketika ayat itu diturunkan, apa kata Abu Bakar? Ini sindiran dari Allah. Subhanallah. Ini sindiran dari Allah untukku. Karena ketika kita membaca Al-Quran, rasakan bahwa apa yang kita baca ini adalah pesan-pesan yang Allah sampaikan, khitabnya itu kepada kita. Jadi jangan kemudian ketika kita membaca Al-Quran, kayaknya ayat ini cocok untuk Bapak Fulan nih. Kayak ini ayatnya ini nih cocok Ibu Fulanah nih gitu. Ini tidak kaum muslimin. Tapi sesungguhnya khitab yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, perintah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ketika kita membacanya, dikembalikan kepada kita. Karenanya Abu Bakar mengatakan, ini sindiran kelak dari Allah untukmu. Wallahi, kata Abu Bakar, demi Allah, ini uhibbu an yaghfirallahu li. Sesungguhnya aku jauh lebih berharap kepada ampunan Allah. Dan mulai detik ini, saya tidak akan tahan subsidi itu kepada Misbah bin Adad. Apa yang membuat Abu Bakar bersegera memaafkan kesalahan Misbah? Di samping ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk memberikan maaf. Tapi yang tidak kalah menariknya, yang membuat Abu Bakar bersegera memaafkan kesalahan Misbah bin Adad adalah tawaran yang Allah berikan kepada para pemaaf. Apa tawaran yang Allah janjikan? Ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Di saat kita membutuhkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, maka salah satu sarana untuk mendapatkan ampunan Allah, jadilah seorang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Pernah suatu ketika di Masjid Nabawi kala Rasul sedang berkumpul dengan kaum muslimin dan ia sedang menyampaikan taklim di hadapan para sahabatnya. Tiba-tiba Rasul kemudian mengatakan akan datang seorang penghuni surga dari pintu. Maka spontan semua sahabat yang hadir melihat ke arah pintu yang dituju oleh Rasul. Tidak lama setelah itu masuklah seorang sahabat dengan keadaan jenggotnya masih basah, menggenggam terompah masuk ke dalam masjid. Lalu Rasul menegaskan, tuh ahli surga, penghuni surga. Maka semua sahabat yang hadir bertanya-tanya, apa yang membuat dia begitu istimewa sehingga Rasul mengatakan dia penghuni surga? Karena notabene para sahabat Rasul adalah sabiqu al-khairat, para pemburu kebaikan, orang-orang yang berburu kebaikan. Salah satu di antara mereka bernama Abdullah bin Amr. Karena saking penasarannya, karena rasa ingin tahu yang begitu besar di dalam dirinya, akhirnya dia punya ide untuk minta izin menginap di rumah sahabat tadi 3 hari 3 malam. Dalam rangka apa? Investigasi. Apa sih yang membuat dia istimewa begitu? Sampai begitunya para sahabat Rasul. Akhirnya kemudian diutarakan, wahai sahabatku, perkenankan aku menginap di rumah 3 hari 3 malam saja. Kata sahabat tadi, silakan, tapi rumah Bapak padanya, tidak ada masalah.
3 hari 3 malam berlalu Abdullah bin Amr di rumah sahabat tadi. Ternyata Abdullah bin Amr tidak menemukan sesuatu yang spesial dari sahabat ini. Ibadahnya biasa-biasa saja, sholat malamnya sedikit. Hanya saja ciri sahabat ini tidaklah ia berbolak-balik dalam tidur, melainkan dia senantiasa menyebut nama Allah dan tidaklah dia berkata kecuali perkataan yang benar. Itu saja. Tapi tidak menjawab pertanyaan yang ada di dalam dirinya selama ini. Sampai terbesit di hati dan di pikiran, Abdullah bin Amr, masa orang seperti ini masuk surga? Begitu. Tapi sekali lagi karena rasa ingin tahu yang begitu besar di dalam dirinya, akhirnya dia beranikan diri untuk bertanya. Sebelum pulang, dia mengatakan, wahai sahabat Abdullah bin Salam, sesungguhnya kedatanganku ke rumahmu ini karena aku telah mendengar Rasul mengatakan sesuatu tentang kau. Tapi setelah saya amati, saya perhatikan, ibadahmu biasa-biasa saja begitu. Apa kata sahabat Abdullah bin Salam? Aku seperti yang kau lihat, begini adanya. Jika dibandingkan antara amalan yang kau lakukan dengan amalanku, amalanku ini tidak ada pakai. Amalanku jauh lebih hebat. Hanya saja kata, aku punya satu kebiasaan kecil. Dan ternyata ini yang menjadi kata kuncinya Bapak Ibu sekalian. Kebiasaan kecil, di mana kebiasaan kecil ini tidak semua orang bisa melakukannya. Dan Rasul dalam sebuah hadisnya pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau remehkan, kata Rasul, jangan engkau sepelekan dari kebaikan yang kau lakukan. Walau antara akhaka bi wajhil qalil, meskipun hanya dengan menampilkan wajah yang berseri-seri di saat engkau berjumpa dengan saudaramu, jangan remehkan itu, kata Rasul. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu kaum muslimin dan muslimat dari amalan mana kelak Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Bisa jadi karena senyuman kita, bisa jadi karena kita menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang lain ketika berjalan, bisa jadi karena kita menolong orang lain. Kita tidak tahu amalan mana kelak akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat ini dia punya satu kebiasaan kecil. Apa kata dia? Aku punya satu kebiasaan kecil, di mana sebelum aku tidur, sebelum mata ini terlelap dan terpejam, aku memaafkan semua kesalahan orang-orang yang menyakitiku hari itu. Sehingga aku tidur dengan tenang, aku tidur dengan bahagia, aku tidur dengan penuh kedamaian. Dan ternyata ini yang menjadi kata kunci kenapa sahabat ini dikatakan oleh Rasul sebagai seorang penghuni surga. Karena kelapangan hatinya. Dan ternyata juga menjadi salah satu faktor kebahagiaan dalam hidup ini di saat kita mudah memaafkan kesalahan orang lain. Barangkali kita pernah merasakan rasa kesal di dalam hati kita, rasa marah kepada seseorang, kesal kepada seseorang, benci kepada seseorang, dendam kepada seseorang. Seperti apa kehidupan kita saat ini? Apakah nyaman sehari-hari semua? Tidak. Nyaman. Makan jadi tidak enak, tidur jadi tidak nyenyak, kemana-mana ingat kepada orang yang kita benci, yang kita sunati itu. Padahal orang yang kita ingat itu belum tentu sedang mengingat kita. Jadi bukan hanya cinta yang bertepuk sebelah kanan, kebencian pun bisa bertepuk sebelah kanan. Dan kita sedang menyiksa diri kita dengan perasaan itu. Padahal ketika kita memaafkan, alangkah indahnya dan nikmatnya hidup di saat diri kita ini tidak menggunakan sama. Dan kalau ingin belajar bagaimana cara untuk menjadi pemaaf yang baik, belajarlah dari gurunya, dan dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi kisah terakhir kita di siang hari ini. Pada tahun ketiga kenabian, artinya 3 tahun setelah Rasul diutus menjadi nabi, jumlah kaum muslimin saat itu sudah mencapai angka 30-an orang. Dan menurut Allah, jumlah 30 ini sudah cukup mapan dibebankan kepada Rasul beban yang lebih berat. Hingga kemudian Allah turunkan satu ayat di dalam surat Al-Hijr. Allah berfirman, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrik." Ayat yang memerintahkan Rasul untuk berdakwah secara terang-terangan. Di mana 3 tahun sebelumnya Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi,
hanya kepada orang yang diyakini akan menerima dakwahnya. Tapi ketika turun ayat ini, Rasul harus berdakwah kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja, di pasar, di tempat-tempat pertemuan, di jalan. Rasul menyampaikan risalah tauhid. Tapi apa yang terjadi? Dengan dimulainya episode dakwah secara terang-terangan ini membuat kehidupan Rasul tidak lagi normal sebagaimana biasanya. Karena sejak saat itu Rasul mulai tidak disenangi oleh kaumnya. Rasul mulai dimusuhi, dibenci, dicaci, dimaki, dihina, bahkan diludahi. Pernah Rasul dilempari dengan kotoran. Dalam satu keterangan pernah kami dapatkan, bahkan isi perut unta itu diletakkan di atas punggung Nabi Muhammad SAW. Pernah hampir saja kepala Rasul diinjak di saat sedang sujud di dekat Ka'bah. Rasul dikatakan orang gila, tukang sihir, bahkan diboykot, diasingkan selama 3 tahun di sebuah lembah. Kaumnya sendiri yang notabene itu adalah keluarganya sendiri, di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, apa Rasul? Mereka menyepakati tidak ada yang boleh berinteraksi dengan mereka, dengan Rasul dan kaum muslimin dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tidak ada yang boleh berjual beli dengan mereka, tidak ada yang boleh menikah dengan mereka, dan tidak ada yang boleh mengikat perjanjian damai dengan mereka. Hal ini membuat keadaan Rasul dan kaum muslimin begitu sangat sulit dalam pengasingannya. Saking sulitnya tidak ada makanan yang bisa dimakan. Yang Rasul makan saat itu hanya ada daunan dan akar-akaran yang ada di lembah itu, karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Lepas dari pengasingan, Rasul direncanakan untuk dibunuh, dan tepat pada malam hijrah Rasul, eksekusi mati akan dilakukan. Telah berkumpul dan mengepung rumah Rasul beberapa pemuda dari kabilah yang ada di Arab untuk melakukan eksekusi mati terhadap Rasul. Mereka sudah berkumpul akan melakukan eksekusi mati malam hari itu. Tapi Allah tepati janjinya. Karenanya Allah mengatakan, Innallaha la yukhliful mi'ad. Inna la nansuru rusulana walladzina amanu ma'ah. Bahwa Allah akan menolong para rasul-rasulnya dan orang-orang yang beriman bersamanya. Dan Allah tepati ketika orang-orang Quraisy menyadari bahwa yang di atas dipan itu bukanlah Rasul melainkan Ali bin Abi Thalib, maka mereka melakukan pengejaran dan penyisiran. Bahkan dilakukan sayembara siapa yang berhasil menangkap Muhammad dan sahabatnya, mati atau hidup sekalipun, maka baginya 100 ribu. Rasul diusir dari tanah kelahiran. Sampai di Madinah, belum cukup lagi perlakuan mereka. Rasul diperangi, dimusuhi, bahkan bersekongkol dengan orang-orang Yahudi. Sekarang bandingkan kaum muslimin dan muslimat. Adakah di antara saudara-saudara kita memperlakukan kita seperti yang dirasakan oleh Rasul? Ada? Orang berbuat jahat dengan deretan kejahatan yang saya sebutkan tadi terhadap Rasul. Adakah orang memperlakukan kita seperti itu? Di tahun ke-8 Hijriah, 8 tahun setelah Rasul hijrah ke kota Madinah, terjadi sebuah peristiwa besar. Apa itu? Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Hari di mana Rasul masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan aman. Hari di mana tidak ada pertumpahan darah. Hari di mana tidak ada perlawanan dari orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena mereka tidak lagi berkutik di hadapan kekuatan Nabi dan kaum muslimin. Yang artinya hari itu Rasul menjadi penguasa tunggal di kota Mekah. Bisa melakukan apa saja sekehendak hatinya. Dalam riwayat yang mengisahkan kisah ini, hari itu Rasul mengumpulkan seluruh orang-orang Quraisy di Masjidil Haram untuk mendengarkan keputusan Nabi atas mereka. Dan mereka sedang harap cemas. Kenapa? Karena yang mereka pikirkan Muhammad akan membalaskan dendamnya. Celakalah kita, al-yawmu yawmul milhadanah. Hari ini akan menjadi hari pembantaian bagi kita semua. Itu yang ada dalam pikiran mereka, karena mereka menempatkan posisi mereka ketika berada di posisi Rasul. Karena kejahatan yang mereka lakukan ini tidak ada lagi kata maaf sebenarnya.
di saat mereka sedang bermain dengan pikiran mereka itu, Rasul kemudian berkhutbah di hadapan mereka dengan mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, wahai segenap orang-orang Quraisy, al-yaum yaumul rahmah." Hari ini adalah hari kasih sayang, kata Nabi. Mereka menyebutnya yaumul malhamah, tapi Rasul ganti lam dengan ra, yaumul marhamah. Namun maknanya antara langit dan bumi saja. Yang satu hari pembantaian, satu lagi hari kasih sayang. Rasul mengatakan hari ini adalah hari kasih sayang. Izhabu, pergilah kalian semua. Fa'antum tulaqa, kalian adalah orang-orang yang saya bebaskan. Di saat Rasul berpuasa, bisa melakukan apa saja yang dia inginkan, tapi justru Rasul melapangkan dadanya, memaafkan kesalahan mereka. Apa yang terjadi setelah itu kaum muslimin dan muslimat? Allah abadikan dalam surat An-Nasr. Apa kata Allah? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Kau lihat Muhammad dan kau saksikan Muhammad, an-nas, manusia, yadkhuluna, mereka masuk fi dinillah, di dalam agama Allah, afwaja, secara berbondong-bondong, beramai-ramai, berjamaah. Apa yang membuat mereka masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong? Apakah Rasul mengancam mereka? Apakah Rasul memaksa mereka? Apakah Rasul menekan mereka? Tidak, kaum muslimin dan muslimat. Yang membuat mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, satu, di samping karena hidayah yang Allah berikan, tapi hidayah Allah itu datang ketika mereka bersimpati kepada akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kemenangan itu adalah milik orang yang memaafkan. Terakhir, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadir." Di akhir ayat ini Allah menyebutkan dua nama dan sifatnya sekaligus. Satu afu, yang kedua qadir. Afu artinya adalah pemaaf, qadir artinya berkuasa. Sekilas barangkali kita melihat dua sifat ini kontrak. Namun ternyata Allah ingin memberikan isyarat kepada kita, dan sangat jelas isyaratnya, bahwa Allah yang maha berkuasa bisa melakukan apa saja kepada hamba yang berdosa, kepada hamba yang bermaksiat, kepada hamba yang durhaka. Tapi ternyata Allah lebih mengedepankan sifat pemaafnya dibandingkan dengan kekuasaannya. Saya tidak bisa membayangkan kaum muslimin dan muslimat, kalau kemurkaan Allah itu jauh lebih dominan dibandingkan dengan rahmat Allah, jika kekuasaan Allah lebih dominan dibandingkan dengan sifat pemaaf Allah, barangkali hari ini kita tidak lagi berwujud. Barangkali hari ini kita tidak ada di muka bumi ini, karena setiap kali kita bermaksiat, berdosa, itu langsung diasap oleh Allah. Sudah habis. Tapi mungkin sampai saat ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk kembali kepadanya, memperbaiki diri kita, untuk beramal saleh. Bahkan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka di saat kita tidak mau memaafkan kesalahan saudara kita, siapa kita di hadapan? Di hadapan Allah. Sedangkan kita dengan dosa yang membumbung tinggi ke langit sekalipun, apa kata Allah dalam sebuah hadisnya? Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka walau. Wahai anak Adam, kata Allah, selama kau berdoa kepadaku, selama kau berharap kepadaku, ghafartu lak, aku ampuni engkau ala ma kana, sebanyak apapun dosamu itu, dan setelah itu pulang kembali dan aku tidak akan pedulikan lagi, kata Allah. Jadi tanda orang memaafkan, dia tidak akan mengingat lagi kesalahan orang lain. Tapi kalau masih ada rasa di dalam hati kita, gimana ya Ustaz, saya memaafkan, tapi
sulit dilupakan. Bukan begitu. Karena ciri orang memaafkan, lihat Allah mengatakan wala ubali, dan saya tidak akan ingat-ingat lagi kata Allah. Di saat Allah itu tidak pernah lupa, tapi kalau Allah sudah mengampuni, hilang dari catatan Allah. Dan begitulah hendaknya kita. Karenanya kaum muslimin dan muslimat, jadilah pemaaf, maka Allah akan mengampuni dosa. Jadilah pemaaf, maka kita akan bahagia kemenangan. Dan jadilah pemaaf, insya Allah dengan kita memaafkan kesalahan saudara kita, maka ini akan memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Undang ampunan Allah dengan memaafkan kesalahan saudara kita. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.